Siapa yang cepat, dia yang menang. Oh iya, balapan unta seperti ini merupakan budaya khas Dubai loh. Bahkan aksi yang juga dianggap sebagai olahraga ini selalu ada kejuaraannya. Di Dubai tidak sulit menemukan unta. Bentuk geografis Dubai yang dipenuhi gurun pasir menjadi tempat paling cocok untuk tempat tinggal unta. Selain sebagai hewan balap yang dagingnya bisa dikonsumsi, hewan yang memiliki punuk tinggi ini juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kecantikan wanita. Loh, kok bisa? Penasaran? Yap, di Dubai ada salah satu produsen sabun yang memilih susu unta sebagai bahan utamanya. Susu unta dipercaya memiliki kandungan antioksidan tinggi dan kaya akan vitamin. Makanya, sabun dengan bahan ini juga bisa membantu menjadikan kulit cantik, bersih, dan sehat. Susu unta diperoleh dari salah satu pabrik pemerahan susu unta terbesar di Dubai. Pabrik pemerahan susu unta berada di daerah Al Ain. Unta semenanjung Arab termasuk Dubai, jenisnya bernama unta dromedari. Setiap pagi, unta betina yang sudah pernah melahirkan akan masuk ke dalam ruang proses pemerahan. Yuk, lap dulu bagian kelenjar susu unta agar bersih dan higienis. Gak cuma itu, alat pemerah susu juga harus bersih ya. Lanjutkan memasang alat pemerah tepat di kelenjar susu unta. Dalam sehari, satu ekor unta biasanya menghasilkan sekitar 20-an liter susu. Ini dia pabrik pembuatan sabun susu untanya. Setelah diterima dari pabrik pemerahan, simpan susu unta dalam freezer atau lemari pembeku. Suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Sejak diterima sampai digunakan, susu unta tidak boleh lebih dari 7 hari ya. Selain susu unta, membuat sabun juga butuh bahan lain. Masak dulu campuran bahan lain seperti beeswax, minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak almond. Pastikan suhu mencapai 35 derajat Celcius sebelum akhirnya diolah bersama susu unta. Oh iya, agar sabunnya wangi, dalam pengolahannya juga menggunakan parfum loh. Sip deh, sekarang kita olah susu untanya dulu yuk. Siapkan susu unta beku dalam sebuah wadah. Aduk secara manual menggunakan alat pengaduk yang mirip dayung. Aduk terus tante. Jangan lupa campur dengan bahan-bahan lain, termasuk susu unta bubuk. Ayo, aduk terus sampai susu unta benar-benar mencair. Wih, bisa sampai 30 menit nih mengaduknya. Susu unta siap. Bahan lain campuran aneka minyak natural kaya nutrisi juga sudah siap. Campurkan keduanya. Yuk, jangan lupa saring agar kotoran dalam susu tidak ikut ya. Oke, karena adonan sabun sudah semakin mengental, mengaduknya juga perlu alat khusus nih. Semacam mesin bor yang gerakannya memutar. Campuran minyak zaitun terbaik dan susu unta asli dari sumbernya membuat sabun ini kaya akan nutrisi. Sip, sambil terus diaduk, masukkan juga parfum sebagai penghasil aroma sabun. Kemudian cetak adonan sabun pada wadah yang sudah dilapisi kertas minyak. Tuang perlahan dan ratakan ya. Adonan akan mengeras dalam waktu 24 jam sebelum akhirnya siap potong. Tada, sudah ada nih yang siap potong. Menggunakan alat potong khusus, beberapa balok sabun bisa terpotong sekaligus. Caranya gampang. Pasang papan dan kawat pemotong sesuai ukuran yang diinginkan. Letakkan balok sabun dan gerakan menggunakan kaki agar sabun bisa naik dan otomatis terpotong deh. Ratusan sabun yang dihasilkan siap untuk dikemas. Oh iya, aroma sabun susu unta punya banyak varian loh. Ada jeruk, serai, lavender, bahkan ada juga yang sengaja dibuat khusus untuk wewangian khas Timur Tengah seperti oud, max, dan muhalat. Tenang, aman kok memakainya karena daya tahan susu ini selama 1 tahun. Gak cuma bahannya yang unik, sabun ini juga punya kemasan yang menarik. Lihat saja, dengan menggunakan kantong karung goni ataupun kain, sabun dikemas dan dilengkapi juga dengan pita pengikat. Wah, keren ya!
Dijual mulai harga 100 dirham atau sekitar Rp35.000 per batang. Sabun ini tidak hanya untuk wanita, untuk bayi dan pria juga aman. Wah, asik nih, Po. Akhirnya kita sampai juga nih di pabriknya. Wah, asik. Tunggunya. Apaan itu? Kok ada sop-sopnya ya? Lah, kita ke pabrik sop onta ya, Nyil? Bisa tenang dong. Poipe. Itu kan bahasa Inggris, Po. Itu tuh artinya bukan sop, tapi sabun. Ya elah, Mpok kirain pabrik sop, Nyil. Gagal makan dah. Ya udah dah, ayo ajakin Mpok, pengen lihat sabunnya ya. Iya, kemon deh. Nah, kalau yang ini Poipe bisa ambil deh nih. Asik, alhamdulillah. Mpok bisa cakep ya, Nyil. Iya deh, Po, ya. Kali aja mirip sama siapa tuh? Bu Julia. Ye, malah ngeledek. Jauh lah, cakepan Mpok kemana-mana, Nyil. Udah dah, ayo kita pulang. Iya deh, Po. Ayo, Unyil juga bawa ah. Yuhu, namanya saja Dubai. Salah satu negara mewah di bagian Uni Emirat Arab ini punya banyak keajaiban yang gak dimiliki negara lain. Mulai dari bangunannya yang super hebat, mobil-mobil mewah yang membanjiri jalanan, dan objek wisata yang keren abis. Nah, sudah pada tahu dong kalau Unyil pernah ajak kalian jalan-jalan melihat Dubai Miracle Garden. Itu loh kebun bunga terbesar di dunia yang punya lahan seluas 72.000 meter persegi. Ternyata selain ada kebun bunga terbesar, Dubai juga punya kebun bunga terkecil loh, alias mini garden. Bukan sulap, bukan sihir. Kebun bunga yang biasanya terbentang luas akan dipindah ke dalam cangkir atau gelas seperti ini. Wih, lucu kan? Yap, ini adalah produk kerajinan tangan buatan Tante Aigul. Dia tinggal di Dubai sejak 2010 lalu. Sejak pindah dari tempat asalnya Rusia, Tante Aigul mulai fokus membuat aneka kerajinan unik dan menarik. Nah, penasaran kan bagaimana membuat kebun mini ala Tante Aigul? Come on, ikut Unyil yuk! Membuat kebun mini juga butuh tanaman asli yang bentuknya juga mini. Di dalam ruangan tempat Tante Aigul tinggal, dia merawat dan menyimpannya. Karena Dubai tidak bisa menghasilkan tanaman hias seperti ini, Tante Aigul harus memesannya ke luar negeri, seperti Belanda dan Inggris. Jenis tanaman ini ada yang bernama Cordylina, Nolina, dan Pachira. Kalau di Indonesia sih mudah ditemukan ya. Selain tanaman mini, bahan lain yang dibutuhkan untuk membuat kebun mini adalah clay atau dew. Bahan mainan lunak yang memiliki beragam warna ini aman kok untuk anak-anak. Yang menarik dalam membuat kebun mini yaitu membuat aneka bentuk benda dari clay yang juga dibuat mini. Untuk hal ini gak gampang loh, butuh keahlian dan konsentrasi. Aneka bentuk benda dari clay bisa dibuat dengan cara memilin, mencetak, ataupun membentuknya langsung dengan tangan. Iya, satu persatu sudah berhasil nih. Gampang-gampang susah ya. Ada beberapa bentuk clay yang dibiarkan begitu saja. Tapi ada juga yang harus ditopang menggunakan sebilah kawat. Yuk, potong dulu kawatnya. Setelah itu bisa langsung pasang ke bagian bawah clay. Sip deh, aneka bentuk mini clay siap di oven. Proses oven butuh waktu selama 15 menit dengan suhu mencapai ratusan derajat Celcius. Oh iya, tujuan proses ini untuk mengubah tekstur clay menjadi lebih padat dan keras. Jadi tahan lama dan gak cepat rusak deh bentuknya. Tara, sudah matang nih claynya. Tante Aigul sudah jago banget loh membuat bentuk mini dari clay. Biasanya dia akan membuat aneka bentuk sesuai momen yang akan berlangsung, seperti Natal, Tahun Baru, Paskah, atau Idul Fitri.
Sekarang kita mulai rangkai yuk dalam gelas yang sudah berisi tanaman mini. Tinggal tancapkan saja, jadi deh. Yeay, mini gardennya sudah selesai. Harga tiap gelas beragam, mulai dari 100 dirham atau 350.000 rupiah. Berminat untuk mengkoleksinya?